Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang teman-teman di channel Dep Alis. Terima kasih telah klik dan menonton video ini, semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Pasti sudah tahu kalau Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Jadi, gak salah kalau dari ujung barat sampai ke ujung timur Indonesia memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda tiap daerah. Tradisi-tradisi ini masih dijaga hingga sekarang, jadi Anda tetap bisa melihat bagaimana tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Tradisi dan adat istiadat ini pasti bikin bangga kita sebagai orang Indonesia karena memang cuma bisa ditemukan di tanah air kita saja. Penasaran tradisi unik apa saja yang bikin Indonesia beda dari yang lain? Yuk langsung disimak ya! Ritual Tiwah, Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk mengantaran tulang atau orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu, Tatau, atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Dua, tradisi potong jari Papua. Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Ketiga, gigi runcing suku Mentawai Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya yang dihiasi titi atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Berikutnya, Kebo-Keboan Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Sungojuru, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Kelima, tradisi adu betis Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakat adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sunaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan, yang melakukan tradisi adu betis. Unik bukan? Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini. Keenam, tradisi pemakaman suku Minahasa, Sulawesi Utara. Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaannya, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Ketujuh, Tabui Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat, Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram.
Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman terhadap cucu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Dugderan Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara Dugderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arak wara gendok. Wara gendok ini adalah bintang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas. 9. Bakar Tongkang Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapiapi Riau selalu mengadakan ritual bakar tongkak yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Kiong Ya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai dewa dua sisi. 10. Batombe Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri khas orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya, batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari. 11. Berobosan Jawa. Berobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi berobosa. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang. 12. Tatung Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gome. Perayaan Cap Gome di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan menghadirkan tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam, jadi selama parade tatung akan melakukan peragaan seperti debus. 13. Pasola Nusa Tenggara Timur. Pasola merupakan sebuah tradisi yang dilakukan setahun sekali oleh warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa di wilayah Sumba Barat. Tradisi berupa adu ketangkasan menggunakan kuda dan lembing ini merupakan puncak acara dari pesta adat Nyale yang dilakukan untuk memohon restu terhadap dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba. Dalam pelaksanaan Pasola, dua kesatria Sumba akan menunggangi kuda dan menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu. Darah yang jatuh pada arena Pasola dianggap mampu membuat tanah mereka subur sehingga hasil panen berlimpah. 14. Seba Banten. Suku Baduy dikenal luas sebagai suku yang menutup diri dari dunia luar dan masih mempertahankan kearifan lokal nenek moyang di era modern ini. Meski begitu, ada kalanya ribuan orang Baduy keluar dari desa dan berjalan kaki hingga hampir 100 km untuk memberikan hasil panen kepada ibu gede dan bapak gede yang bertempat di kota Serang. Yang dimaksud dengan ibu dan bapak gede adalah Bupati Lebak dan Gubernur Banten. Tradisi seba ini dilakukan oleh suku Baduy untuk menjaga persaudaraan serta wujud ungkapan syukur kepada pemerintahan setempat layaknya sebuah upeti yang diberikan pada kerajaan. 15. Mak Nene Toraja, Sulawesi Selatan. Warga di Kabupaten Toraja memiliki sebuah ritual unik yang diberi nama Mak Nene. Ritual yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke tanah Toraja ini dilakukan dengan cara mengeluarkan jasad anggota keluarga dari pemakaman.
Lalu, jasad tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya. Tak jarang, jasad-jasad ini dibalut dengan rangkaian pakaian yang lengkap dari mulai jas untuk jasad pria, serta gaun untuk jasad perempuan. Ritual unik yang dilaksanakan tiap 3 tahun sekali ini memiliki makna akan pentingnya menjaga hubungan kepada sesama anggota keluarga, bahkan dengan anggota keluarga yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. 16. Mekare-kare Bali. Pulau Bali juga menyimpan sebuah tradisi unik yang dilakukan oleh para lelaki di desa Tenganan, Pegeringsingan sebagai sebuah persembahan bagi Dewa Indra. Dalam tradisi ini, pria-pria di desa tersebut akan melakukan pertunjukan perang dengan menggunakan daun pandan berduri sebagai senjata serta perisai rotan untuk menangkis serangan lawan. Setelah melakukan ritual ini, semua peserta Mekare-kare akan duduk dan menyantap makanan bersama-sama sambil diobati luka-lukanya. 17. Bau Nyale, Nusa Tenggara Barat. Mencari ikan di laut tentu merupakan hal yang sudah biasa. Namun, bagaimana jika ada sebuah tradisi mencari cacing di laut? Tradisi Bau Nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika, seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah. 18. Grebeg Syawal Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terkenal akan kepiawaiannya menjaga kebudayaan leluhur secara turun-temurun. Grebeg Syawal salah satunya. Grebeg Syawal yang digelar setiap 1 Syawal merupakan wujud syukur Sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan lamanya menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Perayaan tersebut berlangsung dengan cara mengarak Gunungan Kakung dan Gunungan Putri yang tersusun dari sayuran dan hasil bumi lainnya. Gunungan ini adalah simbol sedekah Sultan kepada rakyatnya. Acara ini cukup unik dan membangun rasa kebersamaan karena masyarakat diperbolehkan untuk merebut gunungan yang dipercaya membawa berkah dan kesejahteraan bagi yang mendapatkannya. Sudah seharusnya kita bangga dengan tradisi-tradisi budaya yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Tradisi-tradisi tersebut merupakan sebuah bentuk peninggalan dari budaya serta sejarah yang dijalani oleh nenek moyang kita, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari nilai-nilai sekaligus makna yang terkandung di dalamnya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang tradisi unik yang hanya ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.